Besurutu oleh Ketua Besurutu Pribadi Bapak Sudirman SAD. Acara pertama yaitu pembukaan sholawat badar yang akan dipandu oleh Saudari Hasriani Baksa. Olehnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah wa min sayyiati a'malina wa min syururi anfusina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Faqala ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji kiranya untuk Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini di masjid ini, di mana kita melaksanakan yasinan bersama dirangkaikan dengan sambutan kepada Kepala KUA Kecamatan Besurutu yang terhormat Bapak Sudirman SPDI, yang terhormat seluruh Kecamatan Besurutu, yang terhormat Bapak Sudirman SPDI, yang terhormat seluruh perangkat desa, yang terhormat Bapak Desa Sudut beserta Ibu Desa, Ketua Ibu Majelis Tamu
ataupun yang sedang menunaikan umroh. Salat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, tabi'in dan para ulama. Semoga beliau beserta keluarganya selalu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan membacakan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita dengan niat semoga pembacaan nasib kita pada malam ini bermula pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dan banyaknya yang kita bacakan doa ini semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, almarhum Muhammad Syukur bin Jufri. Yang kedua, almarhumah Masrah Barau binti Hajar Ibrahim. Yang ketiga, almarhum Hasan Nabi bin Gamaria. Yang keempat, almarhumah Muhammad binti Nasir. Yang kelima, almarhumah Muslimawati binti Tabula. Yang keenam, almarhum Heru bin Buswanto bin Gunawan Gunawan. Dan keluarga kita yang sedang sakit. Yang pertama, Bapak Haji Koyono bin Namaria. Yang kedua, Ibu Sami binti Al-Hasan. Dan yang ketiga, Irsanto bin Badruddin Kalako. Serta keluarga kita yang sedang melaksanakan haji di Tanah Mekah. Yang pertama, Bapak Harudin H. bin Harudin. Yang kedua, Ibu Darjana SPD NTB binti Sinin AMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau yang telah meninggal dunia kenikmatan dan segera kubur, serta keluarga kita yang sedang sakit cepat disembuhkan dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan orang-orang yang sedang menunaikan haji, orang tua kita, keluarga kita, diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Fatihah. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعلنا بالآخرة
Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Desa Sule, yang saya hormati Pemimpin Agama Desa Sule, dan seluruh perangkat aparat desa yang serta pada kesempatan ini, serta seluruh Majelis Taklim dan santri yang saya hormati. Pertama-tama pula kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita di masjid melakukan mengikuti agenda dari Kementerian Agama dalam hal ini kantor Kecamatan Masjid itu dalam rangka evaluasi monitoring kegiatan Majelis Taklim dan keagamaan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selaku pemerintah Desa Sule mengucapkan terima kasih banyak atas hadirnya Pak Wali seluruh bersama stafnya dalam kunjungan ini. Mungkin saja penerimaan kami tidak sesuai yang diharapkan selaku pemerintah, dan pula mengucapkan terima kasih yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya terkait masalah kegiatan dalam desa Alhamdulillah, kalau kegiatan Majelis Taklim yang berjalan seperti biasa dalam hal ini, setiap malam melaksanakan yasinan di masjid bersama dengan santri. Begitupun juga kegiatan santri berjalan maksimal. Jadi guru ngaji saya di sini hanya 2 orang. Sesungguhnya saya memang membutuhkan kalau perlu 4 guru ngaji. Akan tetapi karena terbatasnya SD di bidang keagamaan, sehingga hanya 2 saja yang bisa mengajar untuk keagamaan terkait masalah baca terus Al-Quran di desa Sule. Itu pun berkait juga orang sebenarnya bukan dari pesantren, dari umum. Akan tetapi karena semangatnya mereka, insya Allah sehingga kegiatan santri terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, khususnya orang tua santri, dalam kegiatan keagamaan ini senantiasa mendukung. Karena sudah sampaikan, tidak ada gunanya kita memberikan masjid yang megah, bangunan yang mewah, kalau anak-anak kita yang pada dasarnya lunas keagamannya itu tidak ada. Karena apa? Suatu bangunan yang megah yang mewah 10 tahun, 15 tahun dia akan terganti, tidak akan rusak. Akan tetapi dengan cara seperti ini saya selalu menghimbau di mana saja, bahkan menemui anak-anaknya Bapak Ibu untuk senantiasa mengarahkan, senantiasa mengikuti kegiatan dia. Karena hanya ini yang paling utama. Nah, kalau mendorong, kalau menghapal, kita matero, yuk kita menghapal kemurahan kita. Justru yang akan terus menjadi alasan kita. Tapi kita anak itu sih tahu mengenai itu, yang itu, itu agama, mengenai itu, kita mengikuti dia. Karena itulah apa yang tidak akan pernah habis dalam anak yang soleh. Makanya kepada ibu, kami demo saya review. Kalau saya lihat anak santri yang hadir hanya 20, saya sama Japri. Ya, Japri satu-satu. Kenapa? Saya mengharapkan ketika dia masuk sekolah dasar SD, maka yang satu kamu sudah bisa mengaji. Ini saya memastikan bahwa warga desa Sule sudah jalan ini tidak bisa mengaji. Murid-murid itu yang sudah kepala terbatas, memang sudah sangat terbatas. Tetapi kita punya anak usahakan, anak tak kembali. Kita harus punya prinsip. Kalau saya tidak bisa mengaji, usahakan anak saya bisa mengaji. Ya, kalau kita susah promosi, usahakan anak kita bisa promosi. Tetapi harapan saya, selaku murid dari Sule,
mari kita senantiasa ikuti kegiatan-kegiatan pertama. Karena mengikuti kegiatan majelis taklim, mengikuti kegiatan yang namanya sebuah majelis, ini salah satu mempererat silaturahmi. Kalau orang silaturahmi, insya Allah rezekinya Tuhan akan mempermudah. Bahkan kita suruh awet dan jadi tidak perlu lagi pakai sedikit. Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu strategi saya. Makanya saya sampaikan kepada muslim, ini anak-anak tadi tidak usah marahi, ya. Tidak perlu kelihatan beribu atau apa begitu. Hanya yang kita perlu bimbing supaya kedepannya sehingga anak ini kalau saya ketemu pasti, kalau saya motivasi pasti betul. Oh Pak Desa, saya bisa berpikir bahwa anak santri itu lebih dekat dengan saya daripada orang tua dengan santri. Bahkan anak santri saya tanya, Pak Desa kapan kembali praktik? Tapi itulah kenapa saya ini selalu dekat dengan mereka supaya ini mesti selalu terisi. Jadi salah satu cara yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekali lagi dari intinya sudah biasa mengajak untuk anak-anaknya ke masjid. Karena kalau saya data remaja desa sendiri dari 10 tahun sampai 24 tahun sekitar hampir 100 orang. Tapi yang aktif di pengajian ini saya hampir ada 60-an. Kemarin saya sudah dapat data bahkan di dusun satu itu sekitar masih 4 anak yang memang masih buta Al-Quran yang usia remaja. Di dusun 2 ini masih sekitar 3. Begitupun juga di dusun 3 masih 4 orang. Jadi 4 orang masih 8 orang. Tahun lalu ini saya buatkan kelas khusus, ya, kelas khusus untuk mengikuti pengajian. Kebetulan kelas ini yang anak. Dari 12 orang yang saya buatkan kelas khusus, 7 orang ini lolos sampai di Al-Quran. Tetapi karena tidak terlalu dimotivasi orang tua, hanya membiarkan anaknya main game, sehingga ketika sudah masuk Al-Quran, ya dia tidak online. Kalau lihat saya usahakan supaya kenapa? Saya maunya mau sakit dulu merah, apalagi langgai. Nah kalau awal ini anak perak masalah. Ya, syukur-syukur sekarang ini hanya kita diarahkan membaca Rutin 30 dengan syarat. Katanya pengen kita kembali. Kan lalu saya pernah mengikuti dari juru bicaranya, ya, buku pertama yang ditanyakan apakah saudara bisa lagi? How potential? Insya Allah bisa. Paling 24 lagi. Jadi inilah supaya senantiasa. Insya Allah kalau yang 10 orang ini akan buatkan kelas khusus supaya dapat kembali. Karena apa metodenya begini? Kenal seperti ini adanya yang sekali siapa namanya? Ini baru kelas 1 SD sudah Al-Quran. Kenapa lewat bangunan SMA kelas 1 mau kantor? Ya. Sehingga saya buatkan metode seperti itu. Nah, saya buatkan kelas khusus. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan buatkan kelas khusus supaya nanti warga yang tahu mengaji. Nah, dimotivasi lah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau waktu-waktu keyakinan mari kita sama-sama saling memberi ini, saling mendoakan kampung kita berkah, kelau usaha terlaksana dengan bagus kalau cita-cita kita supaya berjalan maksimal. Walaupun ini yang keyakinan tidak akan satu persatu masa keyakinan, mungkin keluarga kita lain-lain tidak bisa berjalan, tapi keyakinan itu masa itu pas malam mati, masa keyakinan gue itu anak dan seterusnya itulah. Itu bagus. Kita tahu membiarkan rumah itu lagi itu seperti malam ini lebih akbar. Supaya kegiatan kalian betul-betul dia apapun model yang lubang bagaimana sekarang ini kegiatan-kegiatan pengajian ini masalah ibu-ibu bapak-bapak hitung beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu sebelum anak-anak saya tamatkan lalu sebelum mereka tamat sekitar 30 orang saya terhambat untuk mengaji. Ya, pertamanya itu pelajar pakai setiap yang mati harus mengajar tamat Al-Quran atau di malam ketiga harus membaca Al-Quran. Ya sampai malam harus selesai. Tapi alhamdulillah karena ini anak sudah banyak pintar mengaji, insya Allah satu malam itu bisa selesai. Karena pas. Dan saya punya program setiap hadir bersama Islam sebelum kita peringati harus membaca Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah 14 sudah 3 tahun berjalan
dan ini selalu terlaksana dengan bagus. Hanya saya punya metode tidak perlu saya tentang secara langsung, tapi saya tentang video. Jadi demikian penyampaian pemerintah sudah sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf yang sejatinya malam ini malam Jumat, mungkin malam sunat rasul untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang masih menunggu di rumah. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Majelis Taklim yang sudah menyiapkan snack malam ini khusus untuk musim satu. Jadi kami bergiliran, mudah-mudahan alhamdulillah Allah menjawab doa kita. Kalau malam ini tidak dijawab karena doa itu tidak semestinya hari ini kita bahwa hari ini kita bukan mungkin 3 tahun, mungkin 1 tahun atau 1 bulan. Jadi sekali lagi Pak Dua terima kasih atas kunjungan Desa Sunde. Dan intinya kami minta bimbingan bagaimana caranya peningkatan untuk nilai-nilai pertama, karena di Desa Sunde ini sebenarnya sekolah agama ini hanya itu saja. Mudah-mudahan ke depan anak-anak yang mungkin sudah pesantren supaya bertambah pengetahuan tentang agama. Karena kalau kita membangun sebuah desa, kalau tidak ada agama, maka harapan dan cita-cita tujuan kita tidak akan tercapai. Tapi kalau kita letakkan mengutamakan masalah agama, insya Allah harapan kita akan terlaksana dengan bagus. Saya maunya ke depan, andaikan kalau saya memimpin di Konawe, aparat desa harus bisa baca Al-Quran baru saja aparat desa. Dulu ini aparat dulu kepala desa, kalau menjadi kepala desa harus ditambah lagi. Sekarang perda itu dihapus, ya sudah dihapus. Karena apa? Hidup ini kita harus perbaiki silaturahmi, perbaiki ibadah, karena berkah. Karena ada yang bergaji 10 juta tidak cukup, tapi ada bergaji 2 juta cukup karena hidup berkah. Nah sekali lagi perbaiki silaturahmi ini, ya, perbaiki silaturahmi, hubungan kalian, persoalan, kesalahan, kekeliruan itu hal manusia yang sudah, tapi jangan terlalu dendam berlarut-larut, tidak ada gunanya. Kalau mau ya campur, mau nanti itu untuk agamanya, mau pasti boleh. Dan alhamdulillah Desa Sunde ini sampaikan warga saya ini tinggal 10 orang yang tidak punya BPJS, ya. Kita sudah dapat, karena kemarin kita sudah usulkan, sudah tercapai tinggal 10 orang warga Desa Sunde yang sampai saat ini belum ada. Itulah program yang kita, karena kesehatan itu mahal. Sekali lagi Bapak dan Ibu, sekali lagi pemenuhan Bio yang ada BPJS-nya berdasarkan informasi dari BPJS. Yang BPJS pemerintah itu yang dapat PBI daerah, bagaimana PBI itu pusat. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu sering-sering meriksakan diri, ya. Karena kalau tidak meriksakan diri berarti Anda tidak menggunakan BPJS, ya. Ada kemarin ada beberapa orang dalam keluarga itu sudah aktif, dan masih ada anaknya yang tidak aktif, ya. Seperti dusun 1 itu saya lihat masih ada 2 orang, dusun 2 masih 1 orang, dusun 3 yang satu orang kakak. Ada 2 kemarin yang saya usulkan yang memang BPJS mandiri, ya. BPJS mandiri seperti kerja dengan benar saya sudah usulkan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mengkapai semuanya. Mungkin ada orang saya usul tidak bisa terus, mungkin ada mungkin dirinya belum aktif, dan mudah-mudahan sudah perbaikannya sudah bisa merapatkan itu untuk karena kemarin itu di rumah sakit itu tidak kasihan, ya, tidak kasihan. Ada BPJS-nya, ada BPJS mandiri atau wilayah, tidak ada kasihan. Ini kalau di teorinya, jadi itulah harapan saya, mudah-mudahan senantiasa disehatkan dan malam ini namanya hidup ini selalu banyak tantangan. Jadi demikian, selamat Desa Sunde dan keluarga ucapkan nilai dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.